Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Koni Nurlit. Apa kabar Teh Koni? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Ada pengalaman mistis lain yang mau diceritakan pada kami mungkin? Iya, yang pernah baru-baru juga ini sih. Terjadi. Katanya berkaitan dengan guna-guna, betul? Ada, pernah. Gimana ceritanya Teh? Ya, jadi pernah dulu tuh pernah ada yang suka gitu kan. Terus mungkin minta berlebih sama Koni gitu kan, serius atau apa. Ya, cuma Koni ya nggak terlalu juga bagaimana juga tanggepin. Ya, jadi terjadilah itu hal-hal yang gaib-gaib atau apa gitu kan. Seperti apa hal gaib? Ya manggil gitu kan. Tiba-tiba Koni datang ke rumahnya tanpa terfikir lagi gitu. Tahu-tahu udah di rumahnya? Iya, tahu-tahu udah sampai di rumahnya. Terus banyak hal-hal yang aneh gitu ya. Yang jadi sekarang baru ketahuan tahu jadi ternyata itu ya pengalaman ini gitu ada. Itu airnya bisa normalnya dinetralisir dengan cara seperti apa Teh? Lama juga sih. Agak pasti teringat paranoid ya istilah sekarang ya. Tapi lama-lama lama juga tuh. Akhirnya hilang sendiri? Hilang sih. Koni pikir udah jangan berlarut-larut dengan yang berlalu gitu kan. Harus lihat lagi ke depan, harus lepasin semuanya. Kita juga mendoakan gitu ya. Harusnya supaya baik gitu semuanya. Nah. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tubuhnya menjadi magnet makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dani. Selamat malam Pak Dani. Malam. Apa yang mau Pak Dani ceritakan pada kami? Jadi saya pernah ikut kegiatan hal-hal yang gaib gitu kayak ngangkat barang. Ngangkat barang? Barang-barang gaib gitu kan. Gak ngerti saya, ngangkat barang itu ngangkat barang biasa atau ngambil barang gaib jimat gitu? Barang gaib kayak jimat atau segala macam. Tapi waktu itu tujuannya untuk ambil uang gaib gitu ya, angkatnya uang gaib. Nah dari situ ada jadi seperti ada yang nempel di badan gitu kan. Jadi sering mengganggu keluarga, jadi sering sakit-sakitan, efeknya ke keluarga seperti itu. Pak Dani waktu pertama kali mengangkat barang itu, tujuannya untuk apa Pak? Diajak teman-teman aja kegiatan. Jadi itu ada perkumpulan perkumpulan kegiatan untuk hal-hal apa. Ada komunitasnya gitu? Bukan komunitas, cuma teman-teman aja. Teman-teman perkumpulan. Ada ritualnya. Ada ritualnya gitu. Dilakukannya di mana? Di rumah aja. Oke. Barang yang didapat apa aja Pak? Waktu itu kan tujuannya ambil uang, tapi yang akhirnya yang angkat itu ada macam-macam batu keris-keris kayak begitu. Nah dari situ ada salah satu khodamnya yang pengen ikut ke saya gitu, khodamnya. Jadi akhirnya kerisnya saya bawa pulang, ada di rumah selama beberapa bulan. Akhirnya karena agak ngerasa terganggu, akhirnya dikembalikan lagi semuanya. Setelah Bapak menyimpan keris itu, apa yang terjadi Pak? Ada kelompok orang datang dari luar kota yang tahu-tahu ingin nempatin kamar saya untuk kegiatannya ngangkat barang juga nggak tahu dari mana itu orangnya. Setelah ada sekelompok orang yang datang juga melakukan hal yang sama, mereka menemukan juga nggak barang-barang itu? Enggak. Jadi kalau mereka sih, jadi waktu kelompok orang itu datang, mereka cuma nyewa kamar, nempatin kamar saya aja, dikosongin. Mereka sendiri nggak di situ, jadi mereka cuma naruh semacam gentong, nggak boleh dibuka selama 3 hari seperti itu. Setelah 3 hari? Saya nggak tahu kegiatan mereka apa, jadi setelah 3 hari baru saya bisa boleh pakai kamar lagi. Tapi ya sebenarnya waktu itu diminta untuk suruh cari tempat lain, tapi katanya goibnya mereka maunya di tempat saya seperti itu gitu. Maunya di tempatnya
Pak Dani. Iya. Karena pernah ada tiba-tiba muncul. Nah, Mereka dari tahu situ. lah ya. Tahu. Heeh. Baik, tujuan Pak Dani datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Pak? Saya kan jadi ada kayak jadi karir saya perjalanan itu jadi banyak terhambat gitu ya. Ada sering ketemu masalah setiap ada kegiatan harus meeting segala macam, itu jadi ada aja halangannya. Istri sakit lah atau kendaraan yang rusak gitu kan. Nah, setelah kesana sini berobat sana sini ya dikasih tahu kalau harus ada sesuatu di badan saya yang nempel yang harus dibersihkan gitu. Dan itu efeknya ke keluarga jadi sakit-sakitan, anak juga sering kesurupan gitu. Sudah dilakukan pembersihan? Sudah, cuma ya paling cuma jadi dibilang pertama itu mau obatin anak karena sering kesurupan. Ternyata setelah diobatin sumbernya dari saya. Jadi saya ini seperti ada magnet untuk narik yang halus-halus seperti itu gitu. Jadi akhirnya pas mau ngobatin ke bagian kan berurut dari anak saya ke istri sampai ke saya. Nah pas bagian saya kebanyakan pada nggak sanggup gitu. Jadi udah ke beberapa tempat yang nggak ada yang bisa untuk bersihin. Jadi malam hari ini sebenarnya tujuan datang untuk membersihkan semua pengaruh-pengaruh Iya. mistis itu ya? Iya. Apa yang makhluk gaib yang ada di badan saya seperti itu. Masih banyak nempel, Pak? Terasa? Kalau katanya sih mungkin udah tinggal 1-2 ya. Udah nggak. Tinggal 1-2. Baik. Mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan solusinya dan mudah-mudahan setelah malam hari ini benar-benar bisa bersih dan lepas dari pengaruh-pengaruh Amin. makhluk gaib itu ya Pak ya. Terutama bagi keluarga, anak ya yang mungkin juga pernah kesurupan. Kami akan mengajak Pak Dani untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dani, terlahir tanggal 25 Februari 1968 dengan nomor rumah 20. Sosok yang mudah sekali kehilangan konsentrasi dan mudah dimasuki makhluk halus. Saya melihat sosok Dani pernah melakukan sesuatu yang berujung petaka. Saya merasakan ada sesuatu yang dikirim dan sudah ada di tubuh Dani sejak ia masih kecil. Saya melihat ini adalah pertanda yang sangat buruk. Di dalam tubuh Mas Dani, saya melihat sosok kuntilanak yang menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Dani dengan tanggal lahir 25 bulan 2 1968 dan nomor rumah 20. Mas Dani ini pernah melakukan ritual untuk mengangkat barang-barang jimat, barang-barang gaib seperti keris, batu dan lain-lain. Ada satu keris yang disimpan, tapi setelah itu justru sering mengalami gangguan gaib, anak pernah kesurupan dan lain-lain. Makanya malam hari ini ingin melakukan pembersihan supaya lepas semua pengaruh-pengaruh negatif akibat dulu sering mengangkat barang atau ngambil jimat-jimat itu ya Pak ya. Ya. Saya melihat Mas Dani itu seperti sosok yang tidak ada apa-apanya. Maksud saya punya sesuatu power yang gede gitu ya. Tapi entah mungkin juga saya bisa salah. Biasanya air tenang juga bisa keruh juga kan. Betul. Kita nggak bisa tahu dalamnya ya. kita nggak pernah tahu bahwa karakter mereka bisa berubah-ubah. Saya melihat di mata batin saya merasakan ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita ini seperti kuntilanak gitu, Roy? Seperti kuntilanak. Dan iya, menurut saya ini menyeramkan sekali. Dan bibirnya seperti gede gitu. Oke. Mas dari sendiri pernah lihat kuntilanaknya? Belum, kalau saya belum. Belum pernah lihat. Lewat mimpi atau rasa-rasa, firasat? Kalau mimpi sih
Yang tadi itu kayak makhluk apa ya, seperti kakek-kakek atau apa, saya kurang jelas itu perempuan apa laki-laki, ada 3 gitu kan. Lewat mimpi. Lewat mimpi. Ada 3. Ada 3, tapi yang waktu itu yang satu itu udah kebakar gitu sampai tinggal abu gitu, tinggal 2 waktu itu jadinya. Cuma saya bentuknya lupa ya, seperti kakek-kakek lah, tetapi bentuknya lebih apa, agak serem gitu ya, nggak jelas bentuknya. Serem. Kamu melihat sosok wanita ini di mana, Roy? Sebelah mana? Saya melihat sosok wanita ini menunggu di lilin tersebut. Ini seperti majikan dan asisten. Tapi sebenarnya Mas Dani nggak berasa gitu kalau dia diikutin sesuatu. Saya juga ngelihat istrinya juga bisa merasakan hal-hal yang peka ya. Iya. Dan saya ngerasa karena kepekaan itu istrinya jadi sering sakit-sakitan juga, dan anaknya juga bisa jadi korban. Betul? Iya, betul. Iya. Itu yang saya rasain, istrinya tuh dalam bahaya juga. Iya. Istrinya Mas Dani sekarang lagi sakit. Sebenarnya kanker, tapi yang sekarang kondisinya lagi sakit tipes juga. Aduh, Kanker apa ya? saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Jadi ngerasa kamu jadi sedih deh. Tapi saya rasa apa yang saya lihat itu yang terjadi sih. Ada bentrokan energi, tapi memang harus tetap medis. Iya. Itu sih. Iya, harus tangani secara medis ya. Iya, harus tangani secara medis, kalau nggak terlambat bahaya juga. Kanker apa ya, Pak? Ada 4. Iya, kalau stadium 4 di Kankernya ada 4, Ada tiroid. 4? Iya. Tiroid, payudara, kolon sama Aduh. rektum. Itu, Pak. sudah ditangani secara medis. Medis sekarang pakai yang alami pengobatannya. Kalau medis sudah nggak bisa waktu itu. Apakah memang karena kesulitan finansial ya, jadi tidak kesulitan finansial? Kenapa Enggak. nggak ditangani secara medis juga, Pak? Waktu itu sudah nyerah medis. Menyerah. Iya, sudah divonis tinggal 30% peluang hidup. Jadi ganti ke herbal yang alami. Ini ada pengaruhnya dengan hal-hal mistis itu nggak, Roy? Waktu iya. Awalnya iya. Awalnya iya. Tapi lama-kelamaan jadi medis sih. Karena memang udah mengendap di dalam dan tiba-tiba jadi medis. Bisa ke arah sana jadinya ya. Saya sih sedih sih lihat ini. Anak gimana, Pak? Anak ada gennya sih, tapi udah karena lebih awal itu jadi udah ditanganin juga. Ada gennya juga. Oh. Ada gen, jadi ikut herbal juga. Saya ngerasain semua keluarga kamu ini, tapi tetap ya, saya pengen ini medis. Walaupun saya ngelihat sebenarnya anak dan istrinya Mas Dani itu diambil saripatinya oleh makhluk ini. Iya. Iya. Untuk apa, Roy? Iya kan? Iya. Bener ya? Untuk dijadikan sebagai semakin menghirup saripati orang semakin powerful. Iya, Makanan dia jadinya? iya kayak semacam gitu. Semacam kayak gitu. Waduh. Ini repot nih Mas Dani. Soalnya ini bener-bener taruhan nyawa loh. Iya. Bahaya juga. Istri tahu kalau Pak Dani pernah ngambil atau angkat barang jimat gitu. Tahu. Tapi dia nggak sadar kalau udah ditempelin ya kan, Pak? Iya. Iya kan? Karena awalnya angkat-angkat benda-benda gitu kan. Iya. Ya itu, nggak sadar nempel. Cuma ya Iya. Iya, saya bersimpati sekaligus sambil berpikir untuk jalan keluarnya bagaimana. Untuk spiritualnya mungkin saya akan bantu, tetapi medisnya harus tetap jalan. Harus Iya. ditangani ya. Iya dong, kalau enggak Iya. bahaya. Jadi pengaruh-pengaruh mistisnya memang kita coba untuk netralisir. Roy akan melakukan cleansing mungkin, tapi ya tetap Bapak harus fokus Iya. ke penyembuhan melalui medis, Iya. Pak. Iya. Apalagi kan genetik juga kan, anak bisa kena. iya. Saya butuh bantuan bintang tamu kita hari ini
untuk menelusuri sebenarnya ada apa aja di dalam hidupnya Mas Dani juga sih. Saya butuh kain hitam, Oke. Mau. balkoni. Jadi nanti masuk ke dalam dunia lain ya. Dan ceritain apa aja yang kamu lihat di Mas Dani. Ya, Terus gimana? nanti aku tutupin kain dan kamu Tapi aman nggak? harusnya sih aman. Balkoninya. Iya. Harusnya aman sih harusnya. Oke, jadi Roy coba mengajak Koni untuk masuk ke dimensi yang berbeda karena Pak Dani ini ada juga di dimensi yang lain. Tujuannya adalah untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana. Hmm, Gitu ya, Roy? betul sekali. Harus dari bintang tamu ya? Iya dong. Siap. Terima kasih Kak Citra. Sebelum masuk ini, saya ngerasa Mas Dani ada 2 titik di punggung kamu. Itu sebagai susukah atau apa itu ya? Pegangan gitu. Saya nggak pernah pasang susuk ya. Tetapi muncul sendiri. Iya kali. Saya nggak tahu. Setiap kali saya ngelihat Mas Dani itu kelihatannya biasa gitu. Tapi di dalam badannya penuh dengan magis gitu. Pak Dani tadi pernah bilang kata jimat yang masih disimpan ya? Sudah Udah dibuang nggak ada. semuanya. Keris yang waktu itu nempel gitu hodamnya Udah saya kembalikan juga. dikembalikan kemana? Pak? Fisik sama temen. Kalau fisik kerisnya udah saya kembalikan sih. Kalau kodamnya saya nggak tahu. Masih ada nempel ya, Roy? Masih ada yang nempel sih. Mbak Koni bantuin kita bertiga ya. Roy, aku merem apa enggak? Enggak perlu kan, Roy? Kamu merem aja dan masuk ke dalam dunia. Saya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saya tertarik dengan... Oke, saya dapat sih. Wah, bapaknya ada di mana sekarang? Di Antv. Oke. Adakah sesuatu yang Bapak ini lihat di dalam alam lain? Gelap aja. Gelap ya? Saya... Bangunnya jalan terus. jalan terus. Saya juga nggak suka dengan cincin itu. Boleh saya lihat kan? Ini Iya. dilepas. Boleh Pak, ditaruh aja di meja. Oke, jimatnya sudah dilepas. Ini kayaknya bahaya buat Mbak Koni. Copot aja. Saya kayaknya nggak berani. Mbak Koni, kamu bisa bahaya. Bisa kebawa ketarik ke sana ya? Iya. Saya mulai munculnya ada serangan-serangan sekarang. Dari belakang situ. Perasaan saya mulai nggak enak. Firasat saya mulai nggak enak sekali. Baik, kamu ambil lilin deh. Buat kita bertiga. Thank you, Roy. Firasat saya sangat nggak enak sekali gitu. Kayak ada sesuatu gitu ya. Saya pengen agak diredupkan dong. Ada ketakutan yang luar biasa di Mas Dani. Saya ngebaca itu. Baik, Ya Roy. coba lihat cincinnya deh ke aku. Aku lihat ini sih pusing banget.
Ada energi yang kuat banget ya. Ada energi yang kuat banget. Ini kenapa ya mas? Dia nggak suka cincinnya diambil. Ini bukan Pak Dani lagi, Roy. Bukan. Jangan dikeluarin saya. Jangan dikeluarin. Bapak siapa? Ini saya yang ada di badan saya. Ini ada yang di... Bapak udah lama di badan ini. Sudah. Bapak dari mana Saya datangnya? lihat bahaya. Ini Roy. Cincinnya ada penunggunya. Cincin ini tidak boleh diambil. Nah, ketika saya ngambil dia mulai marah. Ini yang selama ini ngikut lewat cincin ini. Roy. Iya. Terus saya bingung kenapa ya Mas Dani berubah jadi gini. Ternyata bener ya, air yang tenang belum tentu dangkal. Saya tidak mau pergi. Saya hancurin ya cincinnya. Oh, mau nggak pergi. Saya akan bawa dia. Siapa maksudnya, Pak? Kalau saya pergi bawa dia. Gak akan kami izinkan. Kenapa saya, Pak? Karena saya disuruh pergi dari sini. Roy,